Assalamualaikum para sahabat penggali makna pengunggah hikmah. Ketemu lagi di channel kesayangan kita, Faiz AZH. Para sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan meminta tolong kepada teman saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan filosofi nyamuk. Oke, saya hubungi teman saya dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat. Gini kawan, saya minta tolong untuk menyampaikan materi tentang filosofi nyamuk. Bagaimana? Siap? Oke, siap. Bismillah. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyamuk telah ada dalam sejarah bumi selama jutaan tahun dan telah mengalami evolusi yang panjang. Studi tentang nyamuk membantu ilmuwan memahami bagaimana organisme dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan mengembangkan strategi bertahan hidup yang unik. Oleh karena itulah pada kesempatan kali ini channel Faiz AZH mencoba menggali makna dan mengunggah hikmah tentang keberadaan nyamuk bagi kehidupan. Para sahabat, kita pahami dulu bagaimana Al-Quran dan hadits memahami tentang nyamuk ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik." Quran Surat Al-Baqarah ayat 26. Sedangkan dalam hadits dari Sa'al bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya dunia ini di sisi Allah senilai harganya dengan sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi minum barang seteguk sekalipun kepada orang kafir." Hadits riwayat Tirmidzi. Mata nyamuk. Para sahabat, mata nyamuk terdiri dari ribuan unit penglihatan yang disebut omatidia. Masing-masing omatidium memiliki lensa dan sel-sel penglihatan yang peka terhadap cahaya. Ini memungkinkan nyamuk untuk mendeteksi cahaya dan bayangan serta untuk mendeteksi gerakan. Nyamuk betina menggunakan mata mereka untuk mencari mangsa, terutama darah manusia. Mata mereka membantu mereka mengidentifikasi sumber CO2 yang potensial. Mata nyamuk juga membantu dalam navigasi. Mereka dapat menggunakan cahaya matahari atau bintang sebagai referensi untuk menentukan arah. Mata nyamuk juga memainkan peran dalam perilaku kawin. Nyamuk jantan biasanya mencari nyamuk betina dengan melihat dan mendengar getaran sayap mereka. Sayap nyamuk. Para sahabat, sayap nyamuk terbuat dari material tipis yang disebut kitin, yang juga merupakan komponen utama dalam eksoskeleton mereka. Sayap ini terdiri dari dua lapisan yang disatukan oleh serat kitin. Struktur ini memberikan fleksibilitas yang dibutuhkan untuk bergerak dan terbang. Selama terbang, sayap nyamuk dapat menghasilkan bunyi berisiko yang dikenal sebagai sum-sum. Bunyi ini dihasilkan oleh getaran sayap yang cepat dan dapat berguna dalam komunikasi antara nyamuk atau sebagai tanda peringatan bagi makhluk lain. Sayap nyamuk juga memiliki sejumlah sensor kecil. Sensor-sensor ini dapat merasakan perubahan dalam arus udara dan mengidentifikasi objek di sekitarnya. Para sahabat, gigitan nyamuk terutama dilakukan oleh nyamuk betina, yang memerlukan protein dalam darah untuk berkembang biak. Mereka menggunakan proboscis panjang mereka untuk menusuk kulit inang dan menghisap darah. Ketika nyamuk menusukkan proboscisnya ke kulit, mereka melepaskan air liur yang mengandung antikoagulan. Antikoagulan ini membantu mencegah darah dari pembekuan sehingga nyamuk dapat menghisap darah dengan lancar.
Para sahabat, dari uraian singkat tentang nyamuk tadi dapat kita unggah beberapa makna dan hikmah, antara lain. 1. Meski nyamuk itu kecil namun kita tidak dapat memungkiri bahwa ini merupakan salah satu bukti kebesaran dan keagungan Allah. 2. Meski nyamuk itu kecil, namun nyamuk jauh lebih berharga di sisi Allah ketimbang kenikmatan dunia dan seisinya yang cenderung melenakan umat manusia. 3. Nyamuk kecil ini juga mengajarkan kita bahwa kita sebagai manusia seyogyanya tidak berperilaku sombong, karena manusia sangat rentan dengan bahaya sekecil apapun. Bahkan hanya berupa gigitan nyamuk saja, manusia dapat meninggal dunia. 4. Nyamuk seringkali menjadi indikator kualitas lingkungan. Kehadiran berlebihan nyamuk, terutama nyamuk tertentu yang menularkan penyakit, dapat mengindikasikan masalah dalam lingkungan seperti genangan air yang tidak sehat atau lingkungan yang tidak terjaga dengan baik. 5. Nyamuk adalah bagian dari rantai makanan di banyak ekosistem. Larva nyamuk sering menjadi makanan bagi ikan, burung, dan serangga lainnya. Oleh karena itu, keberadaan nyamuk dapat mendukung keberlangsungan populasi makhluk lain di ekosistem tersebut.